soal pokir, proyek pokir yang diperjuangkan oleh DPRD. Kira-kira yang sungguhnya fakta di lapangan ini bagaimana? Karena menurut informasi yang kami peroleh hasil investigasi bahwa masyarakat menilai proyek itu tidak berkualitas dan proyek itu merupakan hasil pokir dari Pak Sipri Habur selaku anggota DPRD. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Adike. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang melihat secara langsung terkait dengan proyek fisik yang ada di Manggarai Timur. Jadi kalau yang terkait dengan pokir, saya terus terang untuk media yang memuat berita bahwa itu adalah pokirnya Sipri Habur dari fraksi Partai Bulan Bintang, ini saya pertanyakan. Karena di lembaga ini tidak ada fraksi Partai Bulan Bintang. Satu koreksi untuk teman media. Yang kedua, sangat tidak etis, atau silakan teman-teman media yang akan menilai apakah menyebut Sipri Habur pelaku proyek, pekerjaan proyek itu layak tidak. Dan begitu di media sebut bahwa itu proyeknya Sipri Habur, yang kerjakan Sipri Habur, itu saya bantah. Dan sangat tidak etis media yang muat seperti itu. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Apalagi di media itu mengatakan bahwa pagu anggaran itu 400 juta. Sangat fantastis. Dan sangat menyakitkan hati masyarakat Manggarai Timur kalau anggarannya seperti itu, kondisi lapangannya seperti itu. Saya sangat kecewa. Sebenarnya adik mereka sebelum muat berita tanya dinas teknis, sehingga tidak salah muat. Apakah hanya tanya rakyat omong apa adanya, kan mereka tidak tahu. Iya, tapi media harus klarifikasi dulu atau tanya dulu baru muat. Saya sangat dihina oleh media yang muat berita itu. Sangat tidak masuk akal. Kalau terkait dengan TPT antara desa Bajangmabe dengan desa Tamomola, betul, saya yang berjuang, saya yang mendorong anggaran. Itu betul. Anggarannya berapa? 135 juta. Anggarannya sangat jauh dengan yang diberitakan itu 400 juta. Saya sangat dihina. Beritanya tidak sesuai kondisi lapangan. Silakan media melihat. Kira-kira kondisi di situ omong Sipri Habur, bukan Sipri Habur pelaku. Saya hanya sebatas mengusulkan anggaran itu untuk kepentingan rakyat. Saya bukan pelaku. Karena saya sangat tidak etis juga kalau usulan rakyat saya tidak mau perjuangkan. Sangat keliru. Soal siapa yang kerja, itu dinas teknis. Boleh tanya dinas, kapan saya bawa map untuk urus proyek. Dan sampai hari ini saya tidak tahu benderanya siapa, saya tidak tahu. Tapi saya selaku anggota DPRD wajib memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan seberapa. Kalau omong wilayah itu dapil, ya wajib diperjuangkan. Tetapi itu, jadi terkait dengan anggaran, yang pertama sangat tidak bagus. Itu berita bohong. Saya tidak tahu Iren selaku yang muat berita itu pertama, data dari siapa? Itu harus diklarifikasi. Dan harus dimuat di media. Siapa yang beri data itu? Siapa yang omong bahwa itu proyeknya Sipri Habur? Dan yang kerjakan adalah Sipri Habur. Sampai hari ini saya tidak pernah turun di situ. Saya tidak urus proyek. Omong berjuang mengusulkan anggarannya. Saya disalahkan oleh masyarakat kalau saya tidak omong dan tidak dorong anggaran. Soal kerja, omong kualitas, ya ada dinas teknis. Sebenarnya kan teman media mereka, silakan tanya orang PU, ini bagaimana? Betul, pasti mereka jawab, yang dorong anggaran itu kemarin adalah Sipri Habur. Loh, itu adalah kewajiban DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di dapil. Kemudian soal anggaran tadi, sangat, kalau mendekati mungkin itu hanya kekeliruan. Tapi ini kan pemfitnaan, pengerusakan nama saya, begitu. Yang kerja Sipri Habur, yang lakukan Sipri Habur, anggarannya 400 juta. Kalau betul 400 juta, betul Sipri Habur pasti makan itu uang. Tapi fakta apa?
Dan proyek itu teman-teman dari PU dan bencana sudah turun. Mungkin bulan Maret kemarin. Dan mereka tahu kondisi bahwa yang jebol itu TPT lama. Sedangkan TPT yang dikerjakan oleh kontraktor itu masih kokoh. Hanya memang kondisi lapangannya. Saya kan tidak omong teknis. Menurut evaluasi teman-teman di bencana kemarin, maunya di situ ada deker. Mungkin betul juga karena saya tidak turun situ. Tapi kan masyarakat usul di sini ada longsor harus buat TPT. Ya saya usul TPT. Secara teknis sebenarnya orang PU turun lihat. Kalau TPT-nya tidak pas, ya mungkin bisa geser ke deker. Kan harus begitu dah. Omong ke saya kan tidak tahu soal itu. Sehingga kalau terkait dengan itu saya minta teman-teman yang sudah muat berita itu ya klarifikasi kembali. Ini saya omong apa adanya. Silakan klarifikasi kembali ke rakyat bahwa fakta sebenarnya kondisinya seperti itu. Yang pertama, evaluasinya betul yang omong anggaran di situ yang dorong adalah si Prihabon. Saya ketua komisi C waktu itu. Dan dorong anggarannya berapa? 150 juta. Tapi itu termasuk perencanaan dengan pengawasan. Dan mungkin setelah perencanaan dan pengawasan, sisa di lapangannya 135. Itu saja anggarannya. Kemudian berdasarkan kunjungan Badan Bencana dengan teman PU, yang jebol kemarin itu kan sudah di PHO itu. Yang jebol itu adalah tembok TPT lama. Dan kondisi di lapangan itu memang karena tidak ada deker. Sebenarnya yang harusnya buat deker. Apakah saya yang harus buat deker di situ? Kan tidak. Secara teknis dinas pasti turun, lihat, oh kalau mau aman ini jalan ya harus buat deker karena kondisi airnya. Kalau mereka katakan buat TPT saja, saya usut berdasarkan apa yang masyarakat omong. Lalu fungsi pengawasan secara politik dari DPR sendiri terhadap proyek itu sudah dilakukan tidak? Ya, saya kira pengawasan teman-teman turun, tapi kan pengawasan politik. Kami secara teknis ini kan tidak tahu. Paling kami tanya campurannya bagaimana, kuat atau tidak. Soal teknis di lapangan secara detail, saya pikir teman-teman DPR. Contoh saja kami melakukan pengawasan soal jalan. Suruh saya, kalau mungkin yang pernah jadi kontraktor, dia paham betul. Saya yang tidak pernah jadi kontraktor, saya tidak tahu secara teknis. Secara kasat mata, contoh siram aspal, itu baik tidak? Kalau dia pecah berarti kan tidak baik. Nah, kemudian campuran misalnya macam TPT, kan lihat, oh campurannya berapa? Kan itu kalau kami turun tanya dia punya pekerja, begitu. Jadi kondisi di atas itu sebenarnya ya di situ dari letaknya. Jadi TPT yang dikerjakan itu masih bagus, hanya yang jebol itu TPT lama karena tidak ada deker di situ. Kan ada kali itu dari atas. Iya, memang sulit sekali. Sehingga menurut saya ini bagian dari evaluasi untuk teman-teman teknis bahwa buat perencanaan yang bagus, jangan sampai uang daerah juga. Termasuk saya yang kecewa dengan perencanaan itu. Jadi begitu. Jadi soal lapangan itu sebenarnya dinas teknis. Oke, ini terakhir Bapak, langkah solutif yang diambil oleh Bapak terkait persoalan di atas itu seperti apa? Bagaimana? Langkah solutif mengatasi proyek yang ambruk di atas. Ya, menurut saya tinggal sekarang dinas teknis turun kembali lihat. Nah, dinas teknis misalnya PU turun. Ini kenapa jebol? Kira-kira secara teknis baiknya bagaimana? Kalau tidak buat deker di situ memang tidak bisa nyaman. Kau mau buat bagaimanapun TPT, pasti tetap dia akan rusak. Begitu. Hanya kan ini sudah selesai. Saya tidak tahu sisa anggaran untuk pemeliharaan itu dari misalnya 135 juta, sisanya berapa yang bisa dilakukan. Kalau bisa ditangani dulu. Kalau tidak, bisa saja di APBD perubahan kalau memungkinkan anggarannya dorong. Karena ini untuk keselamatan orang banyak. Begitu, dorong lagi anggaran, tapi harus matang perencanaannya. Buat dekernya bagaimana, TPT-nya bagaimana, begitu. Sehingga saya pikir itu. Jadi menurut saya solusinya secara teknis nanti oleh teman-teman di PU. Jadi tanggapan Bapak terhadap dinas yang dalam penjelasan ini seolah-olah dinas ini tidak melakukan pengawasan secara teknis. Mengapa? Karena kualitas proyek itu dinilai sudah tidak berkualitas. Jadi penilaian terhadap OPD dari Pak sendiri bagaimana?
Ya, bukan mereka lakukan pengawasan. Yang pertama di perencanaan. Iya, fakta di lapangan itu kan kenapa saya soroti di perencanaan. Kualitas kerja bagus. Coba lihat nanti, silakan teman-teman foto itu. TPT yang dikerjakan itu masih kokoh. Walaupun dia sudah agak apa? Karena sebelahnya kan TPT lama. Yang jebol ini kan TPT lama. Nah, akhirnya tanahnya kan jalan ikut TPT lama sehingga rongga jadinya itu. Jadi di perencanaan nanti. Jadi di perencanaan. Kalau perencanaannya kemarin buat itu TPT dengan dekir, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Kelemahannya di situ saja di perencanaan begitu. Soal kualitas menurut saya pikir orang PU lebih banyak tahu lah. Ya, begitu. Mungkin yang nanti adik mereka bisa komunikasi dengan teman-teman di TU soal perencanaan itu kira-kira bagaimana? Karena sudah jelas di situ kali dari atas. Terus kalau tidak dibuat leker ya sekuat apapun TPT itu pasti tetap ambruk. Kan di situ dia. Terima kasih Pak. Ya, tapi hanya